Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45. Sahabat Paradigma 45, lagi-lagi Habib Rizik Syihab mendapatkan tamparan keras dari salah seorang pengembala kambing di Gunung Lawu dan Kakek Wahyu. Di mana Kakek Wahyu dan pengembala kambing dari Gunung Lawu ini kemudian mengata-ngatai Habib Rizik Syihab atas perbuatannya memprovokasi masyarakat Rempang kemarin untuk kemudian melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah hari ini, yaitu pemerintahan Jokowi. Jadi pada kesempatan itu kemudian pengembala kambing dari Gunung Lawu dan Kakek Wahyu ini mengatai bahwa kelompok Habib Rizik Syihab ini adalah orang-orang bersoban yang kemudian menjual agama dan untuk kepentingan kelompok-kelompok mereka. Nah memang kalau kita analisa dan semua provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab dan kelompokan Ba'lawi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah provokasi-provokasi yang kemudian ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia untuk kemudian memuluskan tujuan-tujuan mereka, yaitu untuk mendirikan negara khilafah, itu yang mereka cita-citakan selama ini, walaupun itu tidak masuk akal, saudara-saudara. Nah, untuk kemudian menampilkan kelucuan-kelucuan dan membuat kita terhibur, langsung saja kita tampilkan apa yang disampaikan oleh pengembala kambing dari Gunung Lawu dan Kakek Wahyu berikut ini. Sekali lagi saya katakan, saya ingatkan ya, untuk teman-teman, sahabat semua di seluruh Indonesia, jangan percaya mulut Rizik Syihab, ya. Itu mulut pelacur agama. Cocot bosok, cangkem rusak, cangkem ember. Yang sukanya memprovokator, ya, mengadu domba, tukang fitnah, pura-pura ikut-ikutan permasalahan Rempang. Ini sebenarnya orang ini tidak tahu apa-apa. Saya yakin lah ini mulut bosok ini, cangkem ember. Sejarah Rempang itu dulunya seperti apa? Dan itu kejadiannya sebenarnya tahun 2000. Dan kalau kita mengungkap sejarah, kalian itu nggak usah menyerang Pak Jokowi. Kasus Rempang itu sebenarnya Pulau Batam itu pulau yang terbengkelai ditinggalkan di zaman era Soeharto. Itu dulu permintaan dari Bapak Habibie itu suruh agar Pulau Batam itu benar-benar dijadikan sentra industri, ya. Tapi ini dibengkelai karena Soeharto itu Jawa sentris, lebih mengutamakan pembangunan yang ada di Jawa. Ini permasalahan kalau kita membongkar masalah Rempang, ini seorang Rizik Syihab, cocot-cocot ember, itu nggak masuk, nggak bakalan nyambung, nggak bakalan tahu. Mengurus dirinya sendiri saja ketika Chat Mesum itu sampai minggat ke Arab Saudi sana. Ini pura-pura itu, apalagi itu menantunya si Hanif Alatas, itu mah pura-pura menaruh simpati pada warga masyarakat Rempang. Ini pencitraan, bro. Jangan mau dibodohi. Berkali-kali saya berteriak dengan lantang. Selama pelacur agama, komplotan dari imigran Yaman, komplotan Rizik Syihab, Bahar Smith, ya. Terus siapa? Haikal Hasan, Taufik Assegaf, dan ini beranak pinak itu ada Habib-Habib gadungan itu, bocil-bocil itu berteriak terus. Ini pelacur agama sampai negara, bro. Cocok-cocok gosok, ini cocoknya Rizik Syihab, ini cangkem rusak. Ini era ada keterkaitannya dengan Pilpres menuju 2024. Kita tunggu saja. Itu orang dari capres-capres itu, dari Habib-Habib gadungan itu mendukung siapa? Ini sengaja untuk memperkeruh suasana, arahnya yang diserang Pak Jokowi, arahnya yang diserang dari Megawati, dari PDI. Mohon maaf. Demi Tuhan, saya bukan orang partai PDI. Saya juga kalau PDI itu salah juga akan saya seni. Jadi saya harus mengatakan lebih tegas lagi. Jadi kok sebangsa kelas Rizik Syihab, para pelacur gerombolan pelacur agama, Rizik Syihab, Taufik Assegaf, Hanif Alatas, Haikal Hasan, Bahar Smith, berkali-kali saya nyatakan dia itu sampah pelacur agama. Cocoknya cocok bosok, ya. Itu imigran Yaman. Makanya ada orang yang menggadang-gadang Anies hebat, Anies oke, kalian itu nggak mau. Jangan jadi penjilat. Anies itu siapa? Kakeknya orang Arab Yaman, bapaknya ibunya orang Arab Yaman, Anies Yaman, istrinya Yaman, menantunya Arab Yaman. Jelas gak mau saya jadi penjilat asing. Jelas gak sudi. Lebih baik negara tenggelam daripada negara saya dijajah oleh kelompok-kelompok asing imigran Yaman. Ingat kata Bung Hatta, lebih baik Indonesia itu tenggelam di dasar laut daripada dijajah para kelompok-kelompok pelacur agama. Di Indonesia hidupnya numpang, tidak punya karya apa-apa, modalnya mulut, sorban, ya, jualan ayat mayat, mengaku cucu Nabi, gatel, bisa membuktikan rak.
cocot bosok, cocot ember itu komplotan Rizik Syihab. Oke, salamu tak waras bro, tetap semangat. Kami akan berjuang mengembala kambing yang ada di lereng Gunung Lawu. Tidak patah semangat. Apapun resikonya kami siap menghadapi. Bersyukurlah kita menjadi pribumi berderajat tinggi. Pribumi itu multi talented. Misalkan pribumi yang meminta-minta di jalanan, pakai wahyu itu pakai talenta dengan penampilan yang lucu, dengan lagu-lagu yang kadang-kadang lucu dan kadang-kadang romantis gitu. Sehingga orang kemudian memberi sedekah. Beda dengan orang-orang yang ngaku cucu Kanjeng Nabi gitu. Padahal mereka bukan cucu Kanjeng Nabi, pantasnya cucu Tuan Takur. Gawong genetikanya 48% itu adalah Asia Selatan, India. Sedangkan genetikanya Arab cuma 3,5%. Ya nggak mungkin Suriah Kanjeng Nabi, nggak mungkin. Terus ibaratnya begini nih, ibaratnya SBY, Pak SBY presiden kita itu mempunyai anak dua. Itu Edi Baskoro dan AHY. Itu tertulis di manuskrip, di jejak digital, di anak-anak SD pun menulis bahwa putra daripada mantan presiden Pak SBY itu hanya dua, yaitu Pak AHY dan Pak Edi Baskoro. Tapi 500 tahun kemudian, ini ada Raja Bohong itu, ada apa namanya orang licik, menulis bahwa SBY itu mempunyai 3 anak, yaitu Pak AHY, Pak Edi Baskoro dan Ubaidillah. Nah, ini kan kacau gitu. Ini kalau tahu Pak SBY tahu itu kan pasti marah, nggak punya anak Abu Ubaidillah gitu misalkan. Tapi kan 500 tahun yang akan datang beliau sudah meninggal. Sama itu dengan Bani Alawi itu. Dulu itu pada abad kelima itu Imam Ahmad mempunyai anak 3, yaitu Ali, kemudian Husain, kemudian salah satunya adalah Muhammad. Nah, itu udah ditulis di situ, semua orang tahu, manuskrip tahu abad 5. Lah, 500 kemudian ada orang bohong nih, orang yang licik nih, mengatakan bahwa Imam Ahmad punya anak 4. Salah satunya Ubaidillah, datuknya Bani Alawi itu. Pertanyaannya kenapa baru ditulis 500 tahun kemudian? Nah, kalau ditulis pada saat Imam Ahmad hidup, dia nggak berani, misalkan, atau 100 tahun kemudian dia tetap nggak berani karena masih ada turun-turunannya yang akan mengoreksi itu. Nah, ini 500 tahun baru ditulis karena akan susah mencari orang-orang yang akan memprotesnya gitu, karena udah 500 tahun, udah 5 abad gitu loh, picik gitu kan. Ya makanya ketika disuruh tes DNA nggak mau, ya nggak mau kan. Karena sudah ada yang tes, ternyata mereka adalah genetika India, bukan genetika Arab. Arabnya cuma 3,5%, Indianya mayoritas 48%. Jadi mereka itu Suriah Tuan Takur. Itu licik. Nah, kita derajatnya lebih tinggi. Kalau mereka merendahkan derajat kita, nggak mau ngawinkan anak perempuannya, kita juga harus merasa diri kita lebih tinggi. Barangkali kita malah Suriah Kanjeng Nabi dari silsilah Wali Songo, ya itu. Nah, mereka tuh siapa gitu, derajat tinggi kayak apa? Mereka nggak bisa kok seperti apa namanya talentanya seperti pribumi, seperti Tionghoa, nggak bisa. Berdagang kalah, apa-apa kalah. Mereka cuma bisa berjualan nyasap, ya. Kemudian mengancam-ngancam kalau nggak cinta kepada mereka masuk neraka. Nah, akhirnya para muhibin ngasih sedekah dong. Kan gitu, gak gentle itu bukan derajat mulia, derajat paling rendah kalau orang gak gentle. Begitu Sudari. Nah, si Sudari lagi provokasi nih ke masa kasus si Rempang gitu. Kita kumpulkan, kalau nggak salah dia mau mengumpulkan jutaan umat untuk demo di mengusir Jokowi di Istana Merdeka. Ternyata yang hadir cuma 1000-an. Mulai nggak laku lu. Habib Jumbo, Sudari, masa seorang ulama itu ngajak fitnah? Kita cari kesalahannya. Kalau tidak ada fitnah dengan fitnah yang bisa diterima masyarakat, dikasih nanti apa namanya anak turunnya tidak soleh dan soleha. Ini merek apa nih? Kadal apa namanya? Kadal Jumbo.
Ingat pribumi, pribumi jauh lebih mulia daripada kadal-kadal tersebut.